Kalau klaim-klaim itu ditempatkan di ruang publik, saya kira kacau lah. Nah, karena itu kita harus punya kesepakatan. Dan menurut saya, bukan hanya menurut saya, tapi menurut banyak orang, saya kira Pancasila itu memberi kita ruang untuk itu. Bagaimana seharusnya manusia Indonesia yang beragama hidup bersama dalam keragaman kepercayaan, khususnya antara hidup dalam toleransi, tapi juga tidak mengabaikan amanat agama yang sifatnya eksklusif dalam pandangan penganut masing-masing. Jadi contohnya, bagaimana umat Kristen hidup dalam menghargai agama lain, tapi juga tidak mengabaikan mandat agamanya sendiri terhadap orang lain. Begitu, Pak. Ya, saya kira hampir senada ya dengan pertanyaan sebelumnya itu. Tadi saya sudah singgung bahwa aspek-aspek dogmatis ya, di dalam pendidikan agama itu ya, mungkin bermanfaat ya di dalam lingkungan internal, tetapi kalau diletakkan dia di luar, di ruang publik, tentu akan setidak-tidaknya menimbulkan masalah. Paling tidak dari perspektif agama Kristen, sudah pasti ada hal-hal yang bersifat dogmatis. Ya, saya ambil contoh bahwa umat Kristen itu adalah umat pilihan. Itu jelas dikatakan. Tetapi itu dia hanya bukan maksud saya, dia hanya bisa difahami di dalam internal. Ya, kita memang, dan saya kira semua agama merasa seperti itu. Ya, dia adalah pada pusat yang semuanya itu ada pada periferi. Ya, dan karena itu pantaslah mereka itu diminta untuk masuk juga ke pusat. Kan itu. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya, selama itu difahami di dalam lingkungan sendiri, ya boleh-boleh saja. Tetapi harus segera diimbangi, ya bahwa kita itu ada kita itu hidup bergaul, ya dengan orang-orang dari mereka yang mempunyai agama yang berbeda, yang juga mempunyai pemahaman yang serupa. Kalau klaim-klaim itu ditempatkan di ruang publik, saya kira kacau lah. Nah, karena itu kita harus punya kesepakatan. Dan menurut saya, bukan hanya menurut saya, tapi menurut banyak orang, saya kira Pancasila itu memberi kita ruang untuk itu. Ya, nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya suatu semacam rumah bersama. Ya, di mana kita masing-masing agama itu mengisinya. Jadi dari interpretasi saya, selain yang resmi, misalnya ketuhanan yang Maha Esa itu setidak-tidaknya harus dipahami sebagai penghormatan terhadap religiositas bangsa ini yang sudah ada jauh sebelum agama-agama modern itu masuk ke sini. Dan sekarang tugas kita untuk mengisinya, ya. Dan tanpa mengecilkan mereka yang mempunyai kepercayaan dan kepercayaan yang lain. Dan saya kira proses ini panjang dan kita memang harus mulainya dari PAUD. Ya, saya dengar juga bahwa kalau PAUD anak-anak yang umur PAUD itu merasa yang seusia dengan dia itu adalah musuhnya, ini sangat berbahaya. Dan itu akan terus tertanam sampai dia dewasa. Karena itu harus dimulai sejak dini untuk melihat bahwa yang lain yang berbeda itu adalah sesama.